Hari ini kita akan membahas tentang Tan Malaka, ya, seorang tokoh yang non kontroversial. Saya nggak tahu kontroversialnya di mana, nanti Pak Dedi yang akan menceritakan. Dan yang kita lihat bahwa beliau ini kan seorang pemikir. Nah, ini menarik Pak, seorang pemikir, seorang aktivis, seorang diplomat yang hebat, gerilyawan yang tangguh. Ya, saya ingin nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa ya mereka kok bisa seperti itu, ya kan? Kok dia memilih hidup membujang, atau ya konon dia ada kaitannya dengan keluarga, tapi itu nggak jelas ya. Tapi yang jelas dalam riwayatnya yang saya baca itu, yang saya telusuri, beliau sampai akhir hayatnya tetap tidak memiliki keluarga. Tapi ini sebuah keputusan yang sangat dasar, sangat luar biasa. Baik, saya kira itu dulu Pak Dedi, pengantar saya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bisa menjadi bahan rujukan bagaimana ke depan bangsa ini membangun perilaku kita. Saya silakan ke Pak Dedi. Monggo Pak Dedi, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita kasih plus, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kus serta rekan-rekan inti pesan, serta yang kami hormati Bapak Ibu audiens diskusi tentang Tan Malaka melalui Sekolah Kader Bangsa ini. Saya sebagai anak bangsa ikut berterima kasih sekali kepada Pak Kus yang sudah menginisiasi setiap program-program yang berhubungan dengan membangun karakter bangsa. Ini sangat penting saya lihat Pak Kus, karena di sisi yang lain kita mengamati janjinya pemerintah untuk membangun SDM dan karakter bangsa, sampai saat ini kita belum lihat gerakannya, apalagi hasilnya. Sehingga kita harapkan gerakan-gerakan kita ini walaupun kecil itu ibarat setetes embun di padang pasir gitu. Harapan saya setetes embun di padang pasir ini akan menguap ke langit menjadi hujan yang membasahi bumi pertiwi. Masya Allah. Nah, jadi saya dari awal memang begitu Bapak tawarkan untuk mengisi jadi pematik pada acara diskusi tentang karakter pahlawan ini, memilih Tan Malaka. Kenapa? Karena Tan Malaka ini saya melihat orang yang selama Orde Baru khususnya itu diposisikan sebagai orang yang sangat anti Tuhan atau tidak beragama karena komunisnya gitu. Padahal kalau kita baca dan kita baca juga testimoni dari para tokoh agama yang sangat kita hormati dan sangat kita percayai seperti Buya Hamka, Tan Malaka ini adalah seorang Islamis yang sangat kuat. Beliau sangat bagus bacaan Al-Qur'annya, sangat halus tajwidnya, serta banyak pengetahuan tentang Islam, serta kata-kata kawan dekatnya, beliau termasuk orang yang sangat jarang meninggalkan atau bisa dikatakan tidak pernah meninggalkan ibadah Islamnya, ibadah sholat gitu. Hanya saja kalau kita selama ini hanya percaya dengan sejarah yang direkayasa oleh Orde Baru, memang kita akan memposisikan beberapa orang yang sebenarnya tidak seperti itu gitu. Sekarang kan sudah mulai diungkap gitu ya oleh beberapa orang ahli sejarah. Banyak sekali sejarah yang sedikit digeser-geser demi untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk memunculkan idola baru untuk menutup idola lama Bung Karno dan kawan-kawan gitu.
Nah, saya sengaja juga sudah punya buku ini di samping beberapa buku tentang Tan Malaka ya. Jadi pada kesempatan ini saya juga ngajak anak-anak muda atau siapapun, mari biasakan diri membeli buku minimal 1 buku sebulan gitu. Jadi referensi pemikiran dan otak kita ini tidak hanya dari WhatsApp dan dari media sosial, yang kadang-kadang lebih banyak asal bicaranya, omongnya besar, isinya tidak ada. Nah, kebetulan nih Pak Agus, tadi saya bikin video juga di YouTube saya ada tentang politikus ikan lele. Saya menerjemahkan istilah Buya yang pertama kali. Kalau Buya hanya membahas tentang ikan lele itu hanya yang suka hidup di air keruh, saya kembangkan menjadi 8 gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya agar anak bangsa ini berpijak dari hal yang benar gitu. Kalau kita banyak baca buku, berdiskusi dengan orang-orang yang punya integritas dan karakter, ya pengetahuan kita akan lurus dan punya pijakan gitu. Lalu hal yang sangat tepat juga kita membahas Tan Malaka ini adalah Tan Malaka ini seorang pejuang yang diakui oleh Bung Karno sekalipun, ya. Bahkan dalam beberapa buku saya baca Bung Karno mengatakan atau meninggalkan mandat ya, jika terjadi apa-apa dengan diri saya, maka pimpinan revolusi bangsa ini saya serahkan kepada Tan Malaka. Begitu juga dalam sebuah buku saya baca ada sebelum Bung Karno betul-betul berkibar di negeri ini, itu sebagian besar rakyat itu menganggap atau memposisikan Tan Malaka adalah calon pemimpin bangsa. Sampai ada lagunya Tan Malaka pemimpin kami. Nah, jadi ini sejarah yang kita baca dari buku, dan kalau ini hasil seminar ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya tulisan seseorang. Pemakalah yang antaranya Pak Mestika Z, Pak Arifoze ya, peneliti dari Belanda, Pak Kamardi Rais dan beberapa orang sejarawan yang berdiskusi di Bukit Tinggi yang diinisiasi oleh Departemen Sosial di bawah Pak Batiar Kamsa waktu itu. Sehingga apa yang ditulis di buku ini adalah hasil perdebatan ya. Tidak hanya hasil pemikiran atau pendapat seseorang, ya, lalu disimpulkan gitu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk jadi pegangan kita siapa sesungguhnya Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini pada usia sekitar 16 tahun itu berjalan kaki dari kampungnya di Pandan Gadang, Suliki, Payakumbuh ya, 50 kota. Saya kebetulan sudah pernah beberapa kali diundang sebagai pembicara untuk diskusi tentang Tan Malaka itu di situ, Pak. Kebetulan bupatinya kenal baik sama saya. Ada juga Pak Arifoze gitu ya. Jadi Tan Malaka ini luar biasa. Beliau ini anak dari seorang A.M. Rasat, jadi Haji Muhammad. Jadi bapak beliau ini bukan sembarang orang gitu ya, bukan masyarakat biasa. Karena zaman dulu tuh kalau Haji Muhammad itu pasti orang-orang yang agamanya sangat bagus ya. Dan terpandang. Lalu ibunya itu Rangkayo Sina. Jadi Rangkayo itu kalau di Padang itu Pak Gus itu wanita terhormat gitu. Wanita dari keluarga yang sangat terpandang, Bu. Ya. Lalu Tan Malaka ini sangat cerdas ya, yang perlu juga diinikan oleh anak muda. Sehingga beliau itu direkomendasikan oleh gurunya ya, yang waktu beliau sekolah di sekolah guru di Bukit Tinggi, yang orang Belanda, untuk mendapatkan beasiswa sekolah ke Belanda. Jadi beliau bukan nekat-nekat begitu saja sekolah ke Belanda. Beliau direkomendasikan karena saking cerdas dan punya pemikiran yang bagus ke depan gitu loh. Ya, pemikiran beliau yang sangat bagus ke depan ini beliau buktikan ya, bahwa pada tahun 1925 beliau sudah menulis buku Menuju Republik, Nar Republik. Ya, beliau lahir pada tahun 1897. Pada tahun 1925 sudah nulis buku yang begitu hebatnya. Berarti baru berusia 80 tahun ya, 28 tahun. Ya, jauhlah mengalai saya gitu. Saya baru nulis buku 10 tahun yang lalu kata Pak Gus. Ya. Kalau Tan Malaka nulis buku Menuju Republik itu pada usia 28 tahun. Jadi betul-betul beliau ini sangat pantas kita teladani. Kalau bicara kekurangan ya setiap orang punya kekurangan ya. Kita juga nggak tahu apa alasannya ya. Mungkin sebagian orang waktu pertamanya mungkin nggak tahu apa alasannya Tan Malaka memilih aliran kiri untuk memperjuangkan kemerdekaan ini.
Cuma yang perlu dicatat, menurut pakar sejarah, Partai Komunis Indonesia sebelum kemerdekaan itu dengan setelah kemerdekaan itu berbeda. Partai Komunis di Indonesia ini sebelum kemerdekaan itu bukan anti-Islam gitu, bukan anti Tuhan. Karena lahirnya komunis juga di Indonesia melalui Partai Sarekat Islam. Jadi Partai Komunis yang zaman pra kemerdekaan itu betul-betul hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih kemerdekaan, untuk melawan kapitalis dan imperialisme. Jadi itu yang harusnya dipahami oleh para generasi bangsa ini, terutama generasi bangsa yang hidup di zaman Orde Baru, lama di Orde Baru, dan terpukau oleh sejarah rekayasa Orde Baru gitu. Makanya ke belakang-belakang ini sosok Tan Malaka ini coba diangkat oleh beberapa orang tokoh Minang ya, termasuk dulu mau dijadikan nama bandara Minang internasional itu. Sebelumnya mau dikasih nama Bandara Tan Malaka gitu. Cuma ada beberapa orang yang mungkin sangat orde baruis gitu ya, tidak setuju gitu dari Minang. Akhirnya tidak jadi gitu. Lalu karakter berikutnya yang kita perlu juga teladani dari Tan Malaka ini, beliau berjuang tanpa berpikir apa yang saya dapat ya. Itu berbeda sekali dengan karakter para tokoh bangsa sekarang, Pak. Itu beberapa tokoh yang baru saja dicopot jadi komisaris langsung menjadi pengkhianat dan menghujat pemerintah gitu. Nah, berbeda dengan Tan Malaka, orang yang sudah sangat berjasa mendirikan bangsa ini, tidak pernah memikirkan jabatan, tidak pernah memikirkan apa yang dia dapat, terus berjuang gitu. Nah, kenapa beliau akhirnya dieksekusi itu? Memang itu pertentangan dengan pemerintah saat itu ya, dengan Perdana Menteri Sarir ya. Karena beliau waktu itu apakah itu difitnah, tapi yang jelas diposisikan sebagai orang yang ikut terlibat menculik Sarir itu ya. Sehingga kenapa kebetulan dieksekusi oleh Letnan Sukoco di Kediri itu ya, mungkin itulah risiko perjuangan atau risiko revolusi, seperti yang dikatakan Bung Karno waktu 7 pahlawan revolusi juga gugur waktu revolusi. Lalu karakter berikutnya yang juga kita perlu catat, leadershipnya Tan Malaka ini, Pak. Tan Malaka ini leadershipnya sangat bagus. Kenapa dia sangat bagus leadershipnya? Di samping pengetahuannya luas, ya wawasannya luas, beliau juga orang yang sangat peduli dengan orang lain dan tidak sombong gitu. Makanya kalau kita baca tentang buku Partai Komunis Indonesia di awal kemerdekaan itu, di antara Semaun, Alimin dan segala itu yang paling ditokohkan adalah Tan Malaka gitu. Lalu karakter selanjutnya juga yang kita perlu pelajari dari Tan Malaka ini adalah beliau adalah seorang komunikator yang unggul. Beliau menguasai dengan sangat pasif 8 bahasa. Ya, bahasa Minang yang jelas ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Perancis, bahasa Rusia, ya, bahasa Belanda, bahasa Inggris, ada 8 bahasa saya baca dalam bukunya. Jadi para generasi muda kalau ingin jadi orang hebat seperti Tan Malaka, ya saran saya juga belajarlah beberapa bahasa internasional gitu. Karena hal itu untuk memudahkan komunikasi serta membaca buku-buku dari negara lain juga. Lalu selanjutnya yang perlu juga kita pelajari dari Tan Malaka ini, sosoknya yang katanya misterius itu, Pak. Dia bisa menyamar kemana-mana gitu. Dulu katanya begitu selesai pendidikan di Belanda, sekitar 6 tahun sekolah di Belanda, ya berarti berangkat umur 16, berarti umur 22, 23 itu kembali ke Indonesia. Beliau kemana-mana tuh nyamar jadi tukang pedati, Pak. Kalau Pak Kus tahu itu pedati ya, itu yang ditarik pakai kerbau ya, beda sama bendi. Nah beliau tuh sangat gampang sekali menyamar gitu untuk menghilangkan jejak atau sehingga beliau bisa kemana-mana gitu. Dan kelebihan beliau menguasai beberapa bahasa itu membuat beliau juga diterima di mana-mana gitu kan.
bahasa Jawanya sangat halus sehingga begitu beliau ke Jawa nyelinap gitu, ya orang Jawa mengira beliau seperti orang Jawa gitu. Lalu yang terakhir ya, yang menurut saya juga sangat penting ya, Tan Malaka ini karena beliau adalah sekolah guru terus, nah beliau juga punya jiwa pendidik gitu loh. Ya, jadi kalau di Zoom-nya Pak Kus ini ditanya siapa mentornya Tan Malaka, justru terbalik Pak. Tan Malaka ini selalu jadi mentor gitu loh. Dalam sebuah buku itu saya baca Ho Chi Minh dan Mao Zedong itu dari Cina dan dari Vietnam itu pernah jadi anak muridnya waktu di Uni Soviet, Pak. Jadi kalau kita baca betul-betul tentang siapa Tan Malaka ini, ya betul-betul luar biasa hebat gitu. Nah, mungkin begitu sebagai pemancing diskusi dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi biar kita gali bersama gitu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat bergabung juga nih dengan Abang Hotma Simatupang. Wah. Oh ya, itu teman saya Pak, sama-sama pensiunan Telkom. Oh, Pak Hotma. Aduh, lain kali juga menjadi narsum juga ini. Ya. Saya masih tingkat pendengar Pak. Ya. Enggak lah. Ya, selamat. Terima kasih. Siap. Mendengarkan Pak, menyimak ya Pak. Oh, menarik ya. Terima kasih Pak Dedi pengantarnya. Jadi ini yang menarik teman-teman ya. Memang saya selalu bergali begini. Apa yang saya sampaikan Pak Dedi sudah cukup sebagai pemantik diskusi dan cukup komprehensif lah ya. Bagaimana Tan Malaka itu menjadi seorang revolusioner tadi, bahkan umur 28 sudah membuat buku ya yang namanya Menuju Kemerdekaan Indonesia, luar biasa. Nah, beliau terkenal pemberani, ya teguh pada pendirian dan itu luar biasa menurut saya. Jadi memang tingkah lakunya itu sudah menunjukkan revolusioner. Nah, yang menjadi bahan diskusi, menjadi alat analisa saya itu begini. Kapan si Tan Malaka ini memiliki modal keberanian? Ya, artinya kalau disebutkan dalam beberapa cerita kan ini termasuk anak cerdas tapi nakal. Oh iya, tapi nakal positif Pak. Nakal itu positif. Nah, ya artinya kalau nakal ya artinya argumentasinya kan dia nakal itu lebih dari tidak aturan lah gitu ya. Berani menentang berarti. Ya, nah, yang menarik belum ada buku yang menceritakan kenapa dia itu bisa nakal. Ya kan? Nah, ini yang saya maksud keinginan kita ingin mencoba yang menganalisa. Menganalisa itu karena bisa salah loh Pak, nggak apa-apa. Inilah. Dan kapan si Sultan ini dia bisa punya keinginan yang kuat ke Belanda. Ke Belandanya itu kan tadi Bapak kasihkan, dia disponsori kan. Nah, dia itu naik apa, kemudian sama siapa, kemudian negosiasi apa itu nggak jelas ya. Nah ini mungkin yang saya ingin coba gali. Mungkin kalau Pak Hotma ada, Bang Abu ada, silakan Pak Edwan, Pak Slamet, ya siapa yang lihat ada. Ini yang kita inginkan. Nah, bangunan karakter ini yang perlu kita diskusikan. Kan seorang Tan Malaka ini tadi dia revolusioner itu karena ada proses. Pak ya, kalau Bapak tadi revolusioner ini karena dia ternyata kalau anak kecil 6 tahun kan belum tahu revolusioner kan. Oke, berarti usia-usia mengenal politik setelah usia 16 tahun. Oke deh, berarti. Nah, itu tadi Bapak betul. Ketika orang itu ingin menjadi seorang revolusioner, harus banyak ilmunya. Ya kan? Nah, banyak ilmunya ternyata karena membaca. Nah, itu betul rekomendasinya. Nah, ternyata Tan Malaka itu tidak sejak kecil dia punya revolusioner, ada berproses. Ya kan? Tidak kecil, tapi berproses. Nanti setelah umur berapa, 16 tahun dia sekolah, cita-cita menjadi guru ya, tapi ternyata dia enggak, di situ dia ingin meneruskan di sana dan ternyata di sana belajar kan banyak. Ya, itu tadi Pak Dedi sudah mengatakan belajar banyak sehingga dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri.
pokoknya Indonesia merdeka, kan gitu ya. Ini. Nah, nanti kita akan diskusikan juga soal kenapa dia milih jalur Partai Komunis menjadi jalur perjuangan dia, kan gitu ya. Ya. Itu juga menarik gitu. Saya kira perlu banyak alasan ya. Ya karena saat itu kan ya mungkin belum, bahasa saya itu belum clear kan, belum merdeka, belum ada Indonesia. Ya, Jadi kita kan dijajah, Pak. betul, dijajah kan, berarti dia Belanda kan, berarti Ya. belum ada Indonesia, masih dijajah jika. Dan waktu si Tan Malaka itu lihat buku-buku, tertarik ya dia sama, tuh kok bagus nih sosialis komunis, Karl Marx dan segalanya. Itu mungkin saat itu ya, saat belajar. Tapi yang saya ingin kita coba sama-sama lakukan, keberaniannya, kenakalannya, ini prosesnya dari mana ya? Ya karena tanpa dia nakal, dia nggak bisa menjadi manusia sehebat itu. Karena dalam kepalanya hanya perjuangan, gitu kan? Tapi basicnya ada keberanian tadi, keberaniannya karena sikapnya itu, ya kan? Nah ini menurut Pak Dedi, di mana dia? Atau siapa yang bisa menjawab, nanti silakan. Inilah maksud saya diskusinya. Gimana beliaunya ini dapat proses kenakalannya itu di mana? Ya kan? Karena gini, dia itu pinter ngaji, bahkan ada mengatakan dia itu orang alim lah. Ya, orang alim loh Pak. Itu Boy Hamka yang mengatakan, Pak. Hah? Itu Boy Hamka yang mengatakan. Gitu kan? Nah, bahkan ada yang mengatakan dia hafal Al-Quran juga kan? Ya. Nah ini yang menarik. Jadi apa sih yang menginfluence ya, sampai Tan Malaka itu punya jiwa seperti itu, berani, kayaknya tidak ada yang ditakuti kecuali Tuhan, gitu kan, revolusioner, terus gerak, gitu. Nah itu yang ingin kita diskusikan. Tentunya nanti ada banyak hal yang menarik yang ingin juga kita diskusikan. Kira-kira itu Pak Dedi. Nah, sebelum Pak Dedi menjawab, Bang Abu apa nih yang ingin disampaikan? Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin komentar dan sekaligus menjawab beberapa yang Kanda sampaikan. Setelah itu saya minta feedback kembali dari beliau. Oke. Siap. Yang saya sampaikan. Apakah saya ada waktu untuk menyampaikan itu? Siap. Silakan Pak. Oh, iya. Bisa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa panjang lebar, saya menyampaikan hormat kepada Abang yang menyampaikan materi. Seandainya Abu Ali pada saat itu ada dekat beliau, saya pengen jadi muridnya, Pak. Nah, alhamdulillah. Muridnya itu seandainya, Pak, kan? Nah, saya mulai dari menanggapi Bapak, setelah itu nanti saya minta tolong feedbacknya, Pak, ya. Ya. Tan Malaka namanya Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim. Ya. Bicara nama Ibrahim, itulah nabi pemberontak, Pak. Nabi yang berontak, nabi pemberontak terhadap lingkungannya. Jadi seorang pemimpin harus punya rasa gelisah. Rasa gelisah kepada, kalau dia nggak gelisah, bisa tidur dari jam 8, bangun jam 9, kapan dia mau jadi pemimpin? Wajib untuk jadi pemimpin punya rasa gelisah. Gelisah terhadap keadaan. Seperti Nabi Muhammad melihat umatnya, umati. Jadi syarat satu untuk menjadi pemimpin adalah punya rasa gelisah terhadap keadaan. Sekarang utang negara udah banyak, Pak. Yang paling murah adalah beda utang dengan hutang, Pak. Nah, kalau utang, nah ini kita pikirkan untuk bayar utang. Kalau yang satu, terserah Pak, di Tanah Abang. Yang kedua, hobi beliau itu main layang-layang, Pak, sama main bola. Ya. Nah, main layang-layang. Saya lupa nyampaikan, sama sepak bola ya. Ya, main layang-layang itu Pak, kita nggak bisa mengendalikan angin. Kita nggak bisa mengendalikan, tapi kita bisa main layar. Layarnya kita mainkan. Ya. Nah, pemain bola adalah gawang kelihatan, Pak. Saya pernah main bola juga, dan dari kecil hobi saya berantem. Nah, jadi kalau main bola itu rasa takut nggak ada, Pak. Bagaimana kita punya rasa takut? Gawangnya jelas, pemain jelas. Jadi rasa berani beliau ketika beliau main bola, itu kan berhadapan, Pak. Adu kaki, gaprakan kaki berapa kali bengkak kan, itu beraninya dari bola. Yang ketiga, dari Al-Quran itu, marilah saya mengajak diri saya sendiri dan
sekalian yang hadir, saudara-saudara, ayo kita belajar Al-Quran, tapi bukan hafal. Kalau hafal beliau setuju, Pak. kita mengkaji. Karena isi-isi Al-Quran itu menantang, Pak. Percaya kepada hal-hal yang akal diajak untuk berpikir. Tentang surga, Pak, kelihatan kagak, neraka kita takut. Ya kan? Jadi akal kita jalan dari Quran itu, Pak. Nah, terus kenapa beliau memilih Partai Komunis? Yang tadi Bapak bilang, sejarah itu dilihat dari dua, Pak. Kalau dia dari pejabat, ceritanya enak-enak. Tapi kalau mau cari sejarah, cari dari rakyat. Cerita rakyat itulah yang benar sejarahnya. Menurut Abu Ali, Pak, bisa jadi, bisa salah. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan saya adalah, Pak, bagaimana Pak orang-orang Padang itu, maaf Pak ya, saya bukan melebihi, semua suku di Indonesia punya kelebihan, tapi saya nggak mau berbicara kekurangan. Orang Padang itu salah satu kelebihannya lidahnya, Pak. Nah, lidahnya tuh ahli-ahli diplomat, Agus Salim dan sebagainya. Jadi kalau menteri nggak ada orang Padang yang nggak lengkap, Pak. Nah, jadi kita berharap, ya kita kan setiap suku ada kelebihan, Pak ya. Batak juga ada kelebihan kan. Cara masalah gaya Batak. Gaya Batak ada, Pak. Begitu supir Metro Mini nabrak, Pak, dia ngomong, ada lubis, tidak ada semua simbolan dan sebagainya. Terakhir ada, begitu ada ketemu dia pakai bahasa Batak, semua masalah bisa selesai. Itu masalah gaya Batak, ya kan, Pak? Nah, jadi kehadiran. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak adalah, setelah kita diskusi nih tentang Malaka, apa pembelajaran yang kita pulang setelah ini atau setelah ini kita ingin seperti Malaka? Misal saya setelah dengar dari Bapak, saya akan belajar Al-Quran, tapi bukan hafalan, Pak, nggak kuat kalau hafalan, tapi pemahamannya. Nah, itu jadi niat kita untuk apa gitu kan? Saya pikir itu, Pak, yang saya bisa sampaikan. Saya minta feedbacknya dari Bapak, sekaligus saya komentari. Seandainya saya pada saat itu, saya lahir di Jakarta, Pak, di Karoles, rumah sakit yang cukup istimewa. Tapi kalau saya dengar ada Tan Malaka, saya datang itu, Pak, ke Tan Malaka. Gini-gini, Pak, saya pernah salaman dengan Soekarno, Pak, tapi saya kecil banget pada saat itu tuh. Sekedar salaman, orang tua saya bawa saya ke Soekarno karena Soekarno pada saat itu pidato, Pak. Pidato. Jadi orang tua saya tuh diantar kita. Nah, salaman dengan Soekarno itu membawa tangan kita jadi gagah gitu, Pak ya. Bercanda, Pak, dikit, Pak, siang-siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, Pak Nabu ini, saya suka dia. Nakal tapi pintar. Asik. Luar biasa. Kulturnya tadi itu menarik itu. Seorang pemimpin harus punya rasa gelisah. Wah, itu penting itu. Itu dicatat ya oleh SKP ini. Wah, ini calon guru besar nanti. Oke. Silakan Pak Dedi. Apa yang terima kasih Pak Abu ya. Salam kenal Pak. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa silaturahmi, Pak. Yang pertama saya jawab, saya tanggapi statement Bapak yang sangat bagus menurut saya. Al-Quran itu tidak cukup hanya dihafal, tapi harus diamalkan, ya. Itulah yang saya sering teriak-teriak, Pak. Kalau saya dikasih kesempatan ngisi kuliah subuh atau kultum tarwih, itu yang saya utamakan. Karena apa? Karena saya lihat di tengah bangsa ini lebih banyak sekarang mendahulukan tampilan atau hafalan daripada implementasi. Padahal kalau kita beragama dengan benar, ya, saya berapa kali katakan, saya kupas itu hikmah ibadah dalam Islam itu semuanya mengandung aspek kejujuran, saya bilang. Semua orang, apakah batal dalam sholat jamaahnya atau dia tidak batal, itu yang tahu hanya dirinya dan Allah. Artinya itu kejujuran kepada Allah dan kejujuran kepada diri sendiri. Ya, begitu juga dengan membayar zakat, kita disuruh menghitung sendiri, berpuasa, dan semua ibadah itu mengandung aspek kejujuran. Tetapi di bangsa ini kejujuran itu hal yang paling langka gitu, yang saya herankan. Orang yang sedang naik haji juga ada juga sedang korupsinya gitu. Atau orang yang sedang habis dari masjid lalu berbuat jahat. Artinya hikmah ibadah dan pelajaran Al-Quran itu tidak dibawa selama kehidupan, hanya dibawa mungkin pada saat di masjid saja gitu. Ini saya yang pertama, Pak. Saya sangat setuju, Pak. Mari kita ajak anak bangsa ini, umat ini terutama, ya marilah kita gunakan hikmah ibadah itu dalam keseharian kita. Kalau perlu sampai tidur gitu. Kalau bisa mimpi kita juga mimpi bagaimana menjadi orang yang baik gitu.
Lalu tentang permainan, saya sangat suka Pak. Permainannya beliau itu adalah layang-layang dan sepak bola. Nah, ada di YouTube saya Pak, filosofi tentang layang-layang dan tentang permainan sepak bola. Filosofi yang paling bagus dari layang-layang itu Pak, layang-layang itu kalau dia dipakai atau dimainkan, dia bisa terbang sangat tinggi Pak, dan sangat jauh. Tetapi kalau nggak dimainkan, dia taruhnya di lantai Pak, atau paling jauh digantung di dinding rumah gitu. Nah, itulah kenapa yang menginspirasi seorang Tan Malaka selalu berpikir menurut saya. Dia suka main layang-layang gitu. Nah, lalu filosofi berikutnya dari layang-layang, main layang-layang itu rasa bahagia kita bukan pada saat layang-layang kita tinggi, Pak, tapi pada saat putus lalu berhasil kita ambil kembali. Nah, itu yang membuat jiwa Tan Malaka orang yang berjiwa tanpa pamrih. Ya, dia tidak pernah menuntut jabatan dan apapun dari Bung Karno. Walaupun dia sangat, ya menurut saya ya, sangat pengorbanannya untuk bangsa ini sangat tinggi. Nah, lalu tentang kepemimpinannya dan nakal tadi itu menurut Pak Kus, ya, saya kebetulan sudah datang ke kampung beliau sendiri ya, berdiskusi dengan orang-orang tua di sana. Beliau ini bagaimana tidak hebat, tidak muncul jiwa kepemimpinannya, Pak. Beliau tamat sekolah guru itu umur 16 tahun itu sudah diangkat menjadi datuk, ya. Datuk Sultan Malaka. Itu datuk itu di Minang itu bukan sembarang orang, Pak. Ya, datuk itu orang-orang pilihan yang antara katanya dengan perbuatannya harus sama, ya. Tidak boleh misalnya hal yang kecil melihara anjing tidak boleh atau hal kecil lainnya gitu, Pak. Jadi betul-betul orang-orang yang betul-betul berbeda dengan umat biasanya. Sehingga kenapa dia sudah punya jiwa kepemimpinan ya karena memang dari kecilnya sudah dipercaya oleh kaumnya. Makanya begitu dia berangkat ke Belanda itu tuh semua para tokoh-tokoh kampung itu iuran, Pak, untuk memberi sangu kepada beliau. Lalu keberaniannya kata orang kampung itu, konon waktu itu beliau hanya jalan kaki ke Teluk Bayur, Pak. Dari Suliki itu ke Teluk Bayur itu jaraknya sekitar 200 km. Pada zaman itu berjalan kaki. Jadi ya memang bukan orang sembarang orang ini orang saya gitu loh. Ya 200. Zaman itu kata orang kampung belum ada kendaraan. Yang jalan kaki siapa? Tan Malaka. Pada usia 16 tahun itu untuk berangkat ke Belanda kan berangkatnya dari pelabuhan Teluk Bayur naik kapal, Pak. Iya. Itu beliau berjalan kaki gitu loh. Karena waktu itu kan memang nggak seperti sekarang kan, ada pesawat, ada kendaraan macam-macam kan. Lalu yang perlu juga kita inikan dari Tan Malaka ini ya, waktu tamat sekolah itu beliau ditawarkan dua sebenarnya sama para nenek mamaknya, para tokoh adatnya, mendapat gelar datuk serta tunangan gitu loh. Jadi kenapa dia tidak kawin-kawin ini saya juga curiga, mungkin patah hati juga, Pak. Tapi beliau tidak sedikit pun terpikirkan untuk menerima pinangan ini, Pak. Beliau hanya fokus nerima datuknya diterima lalu berangkat sekolah gitu. Ya artinya kalau ada orang-orang yang ya suka sekarang sedikit-sedikit ke wanita gitu ya, itu jauh dari Tan Malaka gitu. Beliau betul-betul ingin menjadi orang hebat dulu baru mikirkan kepentingan yang seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Kalau ada yang kurang mungkin kalau saya lupa mungkin jawabnya bisa silahkan diinginkan Pak Abu. Terima kasih Pak Abu. Yang terakhir tadi Pak, ini Pak Abu ya, saya bantu jawab, bukan bantu jawab, diskusi ya, namanya diskusi ya. Tadi kan ini yang paling penting justru pertanyaan Pak Abu tadi, pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Tan Malaka, betul nggak? Ya. Ya kan? Ini penting. Jadi kalau melihat Tan Malaka ini kan pertama dia tokoh pahlawan lah, jelas dia sudah ada resmi pahlawan nasional, betul kan? Oh ya, tahun 1963 Bung Karno sudah mengeluarkan surat keputusan mengangkat Tan Malaka jadi pahlawan nasional. Nah, paling tidak tadi kan pembelajaran apa itu jadi pahlawan lah gitu. Yeah. Ya kan, anak muda bagaimana bisa menjadi pahlawan untuk bangsanya, itu luar biasa. Yeah. Maka inilah yang sama, kalau hanya jadi orang kaya banyak, ya kan. Orang yang ngasih mau 2 triliun juga banyak kan kemarin di Palembang. Artinya orang yang bikin isu-isu mudah, ya kan,
Dan kalau kita mau tenar, gampang, asal berani. Sekarang ini Pak Abu kalau berani melenceng dikit-dikit tenar. Ya. Ngomongnya ngawur aja, nggak berdasarkan data, asal pokoknya berani aja. Nekat ya. Contohnya begitu, 2 triliun, wah ada satu orang, itulah contoh orang yang memberikan yang terbaik ternyata budus, ya kan? Nah, artinya apa? Tidak pakai data, tidak pakai mikir. Itu ada apa? Karena cuma analisa boleh-boleh saja. Ya, nah, cuma daripada energi kita yang kayak gitu-gitu aja, ya kan kenapa kita nggak mikirin yang serius seperti ini, kan gitu. Nah, Tan Malaka kembali ya. Dia pahlawan nasional, Pak. Itu perlu bahwa semua orang pasti punya. Nah, ini yang dengan kegelisahan tadi, saya menarik ini. Justru Bang Wan Abu ya, saya itu juga merasa gelisah. Ya, inilah munculnya SKB OSM itu gelisah dengan proses seperti ini. Banyak korupsi di mana-mana, kan gitu kan. Yeah. Dan itu ternyata Tan Malaka waktu dia memutuskan untuk jadi guru, itu ya karena kegelisahan waktu itu bahwa pendidikan di Indonesia ini nggak adil ya. Wah, terus dia pengen orang Indonesia masih banyak yang kurang gitu ya, maka dia di situ. Dan dia bilang, ini yang menarik, mendidik anak-anak Indonesia adalah pekerjaan yang tersuci dan paling penting. Masya Allah. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita coba lakukan mendidik anak-anak itu ternyata tersuci dan penting. Itu pikiran Tan Malaka waktu usia masih 16 tahun ya. Ya. Sekali itu. Nah, yang perlu dipelajari lagi gini Pak, yang penting. Tadi oke, pahlawan jelas ya, cita-cita. Yang perlu dipelajari dari Tan Malaka adalah proses menjadi seorang penggerak, aktivis jempolan. Nah itu dia disegani oleh lawan dan kawan. Nah ini kalau nanti anak-anak muda yang punya anak, bapak-bapak yang punya anak yang ingin membangun anaknya menjadi seorang penggerak atau seorang aktivis, tirulah apa yang dilakukan oleh Tan Malaka. Dalam tanda petik, tiru proses bagaimana dia menjadi itu, ya kan? Bagaimana dia belajar di Belanda, akhirnya banyak buku yang dibaca, mulai dari Karl Marx, Carl Friedman, Friedrich Engels, dan macam-macam, termasuk sosialis, komunis, dia baca, isinya terodak-aduk gitu. Dan disitulah muncul dia sebagai seorang penggerak. Kalau dia tanpa buku, mungkin tidak ada cita-cita itu. Ya. Nah, ini yang terakhir, karakter-karakternya tadi yang saya pikir, kok berani ya anak seusia itu berani menjadi orang yang beda dengan anak-anak lainnya, kemudian dan tadi memutuskan untuk tidak menikah, memiliki hidup sendiri demi kemerdekaan. Jadi cita-cita merdeka Indonesia ini kuat sekali. Nah, saya bayangin ya Bapak dan sekalian, teman-teman SKP, contoh pada situasi hari ini nih Pak Wan Abu, ya teman-teman yang hadir. Contoh hari ini, bagaimana semua rakyat, pemimpin, ya, pemimpin dari mulai presiden sampai rakyat kecil berupaya untuk menghindar atau menghilangkan yang namanya COVID-19. Betul nggak? Perang dari kita, perang total. Ya ada orang-orang yang nggak jelas yang akan mengatakan tidak perlu dilakukan seperti itu. Tapi luar biasa ini. Kalau ibarat sepak bola itu tadi football total, betul nggak? Dari mulai kebijakannya, dari mulai pemerintahnya, masyarakatnya sudah ikut semua, kita juga ikut semua. Nah, saya bayangkan kenapa revolusi mental yang kita coba kembangkan itu seperti sekarang ini. Magnitudenya itu seperti sekarang ini. Semua orang fokus ke gerakan anti korupsi. Semua orang berpikir integritas. Nonsen Pak terjadi, pasti itu jawabannya kan. Kenapa? Ya itu tadi, karena nggak beruang, ngomongnya karakter, nggak ada ekonominya, nggak menarik kan gitu. Tapi saya punya keinginan ya, aduh gimana ya negara ini supaya bisa
seperti saat kita mengatasi pandemi. Sama kan, mengatasi mental masyarakat yang sudah terpuruk seperti ini, sehingga tiap hari kita dapat informasi di media adanya yang ketangkep karena korupsi, karena penyimpangan. Ini kan perlu revolusioner. Nah, itu yang saya harapkan juga menjadi momentum yang seperti ini. Ya, itu juga bisa dicari dari karakter-karakter si para pendahulu kita. Kenapa mereka memiliki itu? Kalau Tan Malaka tidak memiliki karakter yang seperti itu, tidak akan dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia tentang jasa-jasa. Betul nggak? Pasti deh. Tentang pemakamannya jadi menjadi isu. Wah, tentang pro kontranya menjadi situ. Ya, kalau kita siapa? Yang meninggal tahun-tahun 49 itu kan banyak ya Pak ya. Tahun 50 banyak Pak. Orang kaya juga banyak yang meninggal saat itu. Tapi yang kenapa ya hanya Tan Malaka yang terukir dalam sejarah. Kan gitu. Ini contohnya. Oke, ada lagi yang mungkin bisa mau ditanyakan ke Pak Dedi, silakan, atau yang mau sharing untuk informasi terkait dengan ini. Monggo, silakan. Izin Pak Edwan. Oh ya, Pak Iwan. Aduh, Silakan. Silakan. Terima kasih Pak Kus. Tadi Pak Dedi mengatakan sebelum merdeka Tan Malaka aktif di Partai Komunis untuk menghalau penjajah, gitu Pak ya. Kalau saya dengar gitu, ya Pak ya. Ya, memang prinsip komunis yang sependek sepengetahuan saya memang mereka ideologinya memang berhadapan dengan kapitalis, dalam hal ini orang Eropa, itu Belanda, Inggris dan sebagainya. Jadi prinsip belakang Pak ya. Ya, bertolak belakang. Jadi dimanapun dia berada selalu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada awal-awal kemerdekaan memang rakyat Indonesia juga contoh. Pak Karno dilulukan. Tapi begitu dia berkolaborasi dengan tokoh-tokoh komunis, dia ya terperosok, istilah saya sih, terperosok untuk bermesraan dengan komunis, sehingga tokoh semacam yang disegani pun Buya Hamka sempat dipenjara oleh Soekarno itu. Nah, Tan Malaka ini kira-kira seperti apa? Dan banyak yang saya tahu beberapa tokoh yang Muslim juga ideologinya komunis, gitu kan. Ini seperti apa yang Bapak tahu tentang Tan Malaka ini? Pada era sampai di mana dia ini komunis, apa memang dari awal dia aktif di Partai Komunis atau di teman-teman yang sosialis komunis, sehingga generasi muda ini tahu persis. Kalau saya sih sebagai generasi muda, usia saya baru 62 tahun, jadi generasi muda. Jadi melihat Pak Karno itu justru di akhir-akhir pemerintahannya yang terlalu mesra dengan komunis, sehingga hal-hal yang baik tahun awal kemerdekaan jadi dilupakan orang gitu. Nah, mengenai tidak nikah, Bung Hatta juga tidak mau nikah sebelum negara ini merdeka. Jadi tokoh Minang juga Bung Hatta itu. Ya, jadi dia juga mengatakan saya tidak akan nikah sebelum Indonesia merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya kalau gitu ya, orang-orang dulu sampai kehidupannya betul-betul yang pribadi itu tidak tidak menjadi pilihan utama ya, rakyat itu menjadi. Waduh, rindu nggak ya kita punya seperti itu Pak? Saya bayangin ya, bagaimana kalau di negara ini ada orang-orang muncul kembali gitu ya. Kalau sekarang Pak berkuasa mungkin banyak Pak simpenannya. Oh, simpenannya. Mungkin banyak. Saya bayangin juga kalau Wan Abu jadi pemimpin negara ini gitu kan, tahu pokoknya rumahnya ternyata cuma
100 meter persegi gitu, ya paling luasnya itu cuma 500 persegi gitu kan, pakai celana pendek, kemudian ke pasar, kemudian ke sawah gitu. Waduh, dulu kan presiden loh, waduh, terus hebat loh. Orang lebih memilih seperti itu atau dia memilih begini, wah dia pantesan dulu presiden, pantesan ya punya aja dia kaya raya, ya kan? Ini kan ada pilihan ini Pak Edwan ya, pilihan bahwa dia setelah menjabat dan rakyat mengatakan pantesan lah dia mantan presiden, maka dia punya sesuatu, punya ratusan mobil, ratusan rumah, gitu kan, tanah berhektar-hektar, gitu kan. Tapi ada juga kalau pilihan seperti ini kayak Tan Malaka, pilihan seperti Agus Salim, ya ternyata dia nggak punya apa-apa. Padahal dulu dia presiden loh, tapi sekarang dia nggak punya apa-apa. Nah, menarik yang mana kan gitu? Tidak punya apa-apa, tapi meninggalkan apa-apa, Pak. Sorry, komentar sedikit. Sorry aja. Dia punya nama. Dia punya legasi, Pak. Iya, betul, punya nama, betul. Punya warisan. Punya warisan. Warisannya nama kan? Nama baik. Nama baik. Ya, itu. Mungkin saya jawab Pak Gus pertanyaannya Pak Abu tadi ya. Siap, Pak Edwan. Pak Edwan ya. Yang pertama, kenapa Tan Malaka itu memilih komunis? Mungkin ada alasan lain juga, Pak. Orang tua beliau yang HM Rasad itu adalah pegawai di sebuah perkebunan. Iya. Pada kehidupan di perkebunan itu, Pak, antara buruh kebun dengan penjajah dan itu ketimpangan sangat tinggi gitu. Sehingga dalam buku ini saya baca waktu beliau sekolah ke Belanda, ya beliau baca buku tentang sosialis dan komunis itu. Nah, mungkin saat itulah beliau berpikir ajaran komunis inilah atau sosialis inilah yang akan bisa menghilangkan ketimpangan antara rakyat susah ini dengan para penjajah dan pemilik modal gitu. Betul. Yang terjadi sekarang juga gitu ya. Jadi yang kedua, masalah apakah Tan Malaka ini sampai akhir hayatnya tetap komunis atau tidak, saya pastikan bukan. Karena dari hasil simposium di Bukit Tinggi ini, bahwa pada tahun 1927 Tan Malaka sudah memutuskan keluar dari PKI dan mendirikan Partai Indonesia Raya di Bangkok, namanya PARI. Tahun 27. Ya, lalu beliau habis itu tidak lagi bergabung dengan Partai Komunis. Terakhir pada tahun 1948 beliau mendirikan Partai Murba. Jadi kalau mau ini kan idealis dari Tan Malaka saat meninggal adalah Murbais. Nah, itu yang saya baca di buku. Murba itu singkatan apa, Pak? Murba. Murba ini saya cari-cari juga belum ada apa-apa ini ya. Mungkin ada yang bisa jawab. Murba ini pokoknya nasionalis lah, Pak, bukan PKI gitu, bukan komunis. Seperti PNI. Kalau nggak salah, mufakat rakyat banyak. Ya, tapi yang jelas mufakat rakyat komunis. Banyak. Ya, betul. Bukan komunis gitu, Pak. Ya, bukan komunis ya. Jadi kita pastikan dari hasil simposium di Bukit Tinggi ini bukan kata kita ya. Sebentar sedikit izin dulu. Ya. Izin komentar 1 detik. Ya. Orang seperti beliau itu merakyat, Pak. Nah, itu aja. Ya. Pasti. Itu aja. Iya. Ya. Saya sependapat. Jadi sama Pak Abu, merakyat justru ini karena merakyat ini kan perilaku ya yang didapatkan dari pengalaman. Ya. Pasti muncul kenapa dia harus bertindak merakyat. Kalau Murba ini tadi juga saya lihat nama ini kalau nggak salah musyawarah rakyat banyak gitu ya. Atau mufakat rakyat banyak, saya belum itu jelas. Tapi yang jelas kata-kata rakyat itu menjadi idola dia, menjadi idiom ya, menjadi ideologi lah gitu ya. Jadi karena apa? Dia melihat penindasan di saat Belanda itu keadilan yang dilihat nyata di situ, dia akhirnya memutuskan saya harus melakukan seperti ini. Nah, saya yang melihat kan begini, Pak. Banyak generasi yang tahu betul bahwa korupsi ini terjadi di daerah-daerah tertentu. Tapi ada pemuda ini kan dua pragmatis dan ideologis. Bagaimana coba punya kemampuan kita mengajak anak-anak muda yang punya jiwa ideologis? Ini yang saya khawatirkan, Pak.
Itu keresahan saya. Ya kan? Kenapa? Maka saya melihat ini karena berpotensi yang akan terus-menerus bertahun-tahun karena tidak ada revolusi ke situ. Nah, saya terinspirasi dengan cara bagaimana membasmi pandemi 19 ini. Kenapa semua policy, semua orang bergerak bisa? Kalau masalah revolusi mental ini kok nggak bisa, kenapa? Masalahnya. Nggak seperti kita menganyang ini. Nah, karena musuhnya kelihatan, COVID-19. Nah, ini musuhnya nggak kelihatan. Nah, ini Bapak dan sekalian, teman-teman pecinta moral bangsa yang saya cintai. Nah, tidak ada sebuah perjalanan kurikulum ya atau sebuah proses yang saya dapatkan yang sekarang ini ada yang mampu menjamin bahwa negara ini dalam 10 tahun, 50 tahun lagi akan menjadi. Bisa komentar negara. Sedikit, Bang. Komentar sedikit aja komentarnya. Nah, Bapak, silakan. Itu Profesor Dr. Deliar Nur, itu profesor, tapi guru ngaji di rumahnya dari asar sampai maghrib. Profesor Deliar Nur itu juga alhamdulillah, Bang. Saya bilang lah, orang Muslim Padang gitu kan. Muslim Padang memang kita nggak boleh ingkari, kalau yang baik kita bilang baik. Seorang Profesor Deliar Nur, dan Pak Deliar Nur keliling Indonesia untuk menyampaikan idenya bahwa presiden itu 2 kali, 2 periode aja maksudnya. Itu Pak Deliar keliling. Nah, jadi harapan saya, Bang Kus jangan duduk di sini aja, keliling dong, ayo seluruh Indonesia. Menyarankan gitu supaya hidup itu seperti Pak Deliar. Saya kenal Pak Deliar ketika saya di Aceh, Bang. Jadi ketika saya di Aceh, Pak Deliar ceramah. Nah, terus saya bilang, wah, waktu saya nanti ke Jakarta, saya mau jadi murid beliau. Nah, jadi saya kursus 9 bulan sama Pak Deliar. Seorang profesor, suami istri jadi guru ngaji dari jam 4, dari asar sampai maghrib. Di rumahnya tuh ada musola, Pak Deliar itu. Itu, Bang. Jadi saya berharap, Pak Kus jangan hanya duduk di kursi enak gitu. Ya, sambil ngopi. Bercanda, Bang. Tapi Pak Kus ke Padang, kemana-mana, keliling kampus, itu untuk menyampaikan ini. Terima kasih, itu aja. Ya, itulah memang harapannya seperti Panabu kita juga bisa diundang berkolaborasi dengan semua yang ada di Indonesia ini, khususnya anak-anak muda. Karena intinya begini, jadi SKB Salim ini kan ingin mengorbitkan anak-anak muda, ingin menjadi penggerak kami, ingin menjadi lokomotif kami, bukan kami menjadi lokomotifnya, tapi anak-anak muda itu. Cuma sampai sekarang ini betapa sulitnya mencari anak muda yang untuk berinteraksi dengan Zoom. Dengan seperti ini. Ya, ini sudah kita sebarkan ke kampus-kampus. Tidak menarik gitu. Kenapa? Bukan dunianya. Nah, ini penting. Tapi nggak apa-apa, saya pasti cari. Maka saya bilang, saya nggak melalui anak mudanya dulu, tapi melalui bapak-bapaknya dulu disadari. Ini kan yang hadir-hadir ini bapak-bapaknya. Mudah-mudahan kalau ada anak muda, tolong disampaikan ke teman-temannya. Kalau bapak-bapaknya sudah sadar, ya kan, pasti internalisasi dirinya udah bagus, ke istrinya oke, ke anak-anak dipanggilin, yuk kita jangan lagi bertindak seperti itu. Kalau ada anaknya yang menyimpang, diingetin. Keberanian itu dari mulai kecil dulu kita, ya kan. Toh kekayaan itu nggak akan kita bawa mati, kan gitu. Ada contoh kan? Nah, banyak yang sama satu lagi Pak Gus. Ya, Mas Potong. Kalau ada anak kita atau ponakan kita yang suka nonton acara TV yang pamer-pamer kemewahan itu suruh matikan. Ganti kenalan itu nggak ada gunanya. Itu memancing korupsi dan penyimpang itu Pak. Kemampuan tidak ada, tapi ingin hidup mewah. Akhirnya menghalalkan segala cara gitu. Betul. Itu yang saya lakukan Pak. Kalau ada ponakan saya jelaskan. Itu nggak tahu yang dia pamer-pamer itu hasil maling, hasil korupsi, atau hasil apa. Padahal dalam agama Islam, mempamerkan kekayaan itu aja nggak boleh, apalagi mempamerkan hasil korupsi. Saya jelasin itu Pak. Nah itu kita mulailah. Bukan kita anti TV-TV yang hiburan, yang entertain itu ya, tapi ini buruk buat bangsa ini saya lihat. Oke, betul. Nah, sambil menyemangati apa yang disampaikan Wan Abu nih, saya suka tadi. Sultan Ibrahim. Ibrahim adalah nabi apa yang tadi? Pemberontak ya? Pemberontak pada masanya. Pemberontak pada masanya. Ya. Ini Bang, inilah gunanya kita diskusi. Ternyata nama itu membawa berkah, membawa doa, betul nggak? Ya.
Nah, ini pada teman-teman generasi muda, kita semua yang terlibat. Hati-hati dengan membuat nama, Ya. ya kan? Karena nama itu doa, termasuk Agus Salim. Namanya itu kan bukan Agus Salim kan, Pak. Namanya itu, siapa? Itu yang intinya adalah pemberontak apa ya? Penyelamat pemberontak atau apa itu ya? Saya kok lupa. Tapi intinya namanya itu sudah menjadi visioner oleh orang tuanya. Soekarno juga begitu kan? Namanya kan artinya Kusno. Diganti menjadi Karno. Karena Karno itu wah Mahabharata menjadi seorang pahlawan. Itu ternyata. Maka hati-hati dengan nama. Nama itu mau doa, nama harus visioner. Dan saya lihat banyak para tokoh-tokoh nasional, ya tokoh-tokoh pahlawan itu, yang namanya itu memang sudah diskenariokan oleh orang tuanya. Nah, termasuk Sultan Sultan Ibrahim ini, ya, dia juga sudah punya keinginan kuat, ya, bahwa nanti menjadi orang yang pemberontak. Kenapa? Karena waktu itu Belanda menjajah dan bapaknya ini sudah melihat ada potensi anak saya untuk menjadi pemberontak. Nah, itu yang barangkali ya yang menjadi ilham dari seorang Tan Malaka, sehingga dia menjadi seorang yang nakal. Kenapa? Karena anaknya ini udahlah biar bapaknya selalu membela. Karena ibunya itu menghukum, tapi bapaknya membela. Karena dia melihat potensi. Nah, ada proses kenakalan kehebatan itu memang barangkali itu karena ada proses hukuman, Pak, yang sejak kecil dihukum itu juga mempengaruhi loh. Yeah. Bayangin ya, pada saat dia usia sekolah SD dipukul, kemudian dan yang menarik itu apa, Pak? Yang pusarnya diputer itu. Ya. Nah, itu tempat yang paling ditakuti oleh Sultan Tan Malaka. Nah, itu setiap kali dia dihukum dengan konsekuensi yang saya kira menarik ya, artinya, waduh, dengan hukuman seperti itu dan dia takuti, maka prosesnya kan begini ya. Kenapa dia bisa berkarakter hebat itu? Pertama, dia punya nama yang keinginan orang tuanya yang luar biasa, ingin sekali menjadi seorang pemberontak. Waktu itu ada penjajahan Belanda. Yang kedua, dia juga diperkuat dengan pola hukuman yang membuat dia menjadi pemberani lagi, gitu ya. Nah, ternyata gurunya itu sudah sering menghukum dia, tapi dia tenang aja merasa itu. Bahkan dia mengatakan saat dewasa, kenapa saya terus yang dihukum, gitu kan? Ternyata dia menjadi leader saat itu. Berarti leader dalam arti kepemimpinan dalam keseluruhan. Nah, jadi saya lihat karakter Tan Malaka ini dipengaruhi oleh tiga dimensi. Pertama itu tadi ya, pendidikan. Yang tadi sudah sampaikan, pendidikan dari orang tua pasti kan. Pendidikan dia yang guru dan sampai ke Belanda ini mempengaruhi. Yang kedua tadi hukuman-hukuman yang dia dapatkan itu mempengaruhi perilaku dia, mempengaruhi proses bagaimana dia menjadi seorang yang berani, karena prinsip dasarnya yang dia beraninya itu luar biasa. Ya kan? Dan tadi olahraga itu ternyata bisa membangun karakter seorang. Maka anak-anak kita yang kecil itu libatkan dalam olahraga karena memang bisa menanamkan sebuah perilaku baru untuk anak itu. Perilaku yang satu detik lagi. 1 detik boleh nggak? Boleh. Silakan. Nabi Muhammad itu pegulat sabuknya nggak pernah kalah. Jadi di Arab pada saat itu ada pemain gulat. Nah, akhirnya Nabi Muhammad menunjuk diri. Jadi Nabi Muhammad bergulat sama pemain gulat itu, kalah itu. Jadi akhirnya orang pemenang gulat itu bilang, selama Muhammad masih ada, saya nggak akan tampil. Nah ternyata nggak ada. Jadi Muhammad tuh juara gulat. Nah kita juara apa gitu. Jadi kenapa di Padang itu, Bang? Di Padang yang saya tahu, nah saya juga rencana mau jadi orang Padang, tapi nggak sampai gitu. Udah bakar rendang gitu ya.
Saya dulu punya sahabat mahasiswi kedokteran Pak di UI. Nah, kenang-kenangan aja tuh Pak. Tapi saya nggak punya sahabat. Nostalgia. Padang itu terang Pak, nggak pernah gelap. Iya. Nah, di orang Padang itu nggak tahu sekarang nih Bapak nih. Kan anak lakinya nggak boleh tinggal di rumah Pak, mengganggu kemesraan orang tua. Jadi anak lakinya tinggal di apa namanya Pak, di surau. Di surau. Nah, di surau. Nah, di surau itu ada latihan silat. Rata-rata orang Padang zaman dulu Pak ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Itu pinter main silat Pak, pinter main silat. Jadi bekal untuk percaya diri itu silat udah ada gitu. Nah, jadi sekarang kan anak orang kaya semua Pak, semuanya jadi serba mainnya silatnya silat duit, ditangkap pakai duit, semua pakai duit. Jadi kapan dia silat duit? Mana Bu? Silat lidah. Nah, silat lidah gitu. Jadi maksud saya bela Nabi Muhammad tuh pegula. Jadi didik anakku juga untuk jadi juara. Bahasa kasarnya berantem lah, tapi bela yang benar, bukan bela siapa yang punya duit gitu. Oke, Pak, maaf, ini kan bercanda dikit ya, saya suka bercanda. Terima kasih. Tapi itu betul, terima kasih. Wah, luar biasa nih. Inilah Pak ini banyak yang ilmunya nih, luar biasa. Jadi memang betul, silat ya. Jadi saya menyarankan ya teman-teman yang punya anak atau cucu-cucu muda gitu ya, tolong dibekali olahraga, termasuk silat ini. Konon Tan Malaka karena punya jiwa pemberani karena dia jago silat, betul itu. Jadi memang silat ini bisa mempengaruhi dirinya. Dan banyak teman-teman dari Sumatera Barat ya, biasanya kalau pesilat itu anaknya berani gitu kan. Nah, ya itu salah satu olahraga bela diri itu untuk membangun kepercayaan diri juga, Pak. Betul. Oke. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ini menarik ini ya. Oke. Nah, kalau kita melihat satu sisi dari politik memang nggak menarik ya. Tapi kalau kita sisi dari bagaimana munculnya sebuah karakter itu kita akan menarik karena itu bisa kita tanam, bisa kita grab. Nah, yang menarik setiap saya baca pahlawan itu nggak ada tulisan tentang how to-nya itu, how to be berani, how to be pinter, how to be nggak ada gitu. Prosesnya itu cerita-cerita perjuangannya. Nah, ini SKB ini mencoba membedah dari sisi lain, Pak. Jadi ketika kita tadi Tan Malaka nggak ada itu. Nakalnya dari mana nggak ada. Tapi sebagai analisis karakter, pasti anak ini nakalnya karena saat itu, Pak ya, bapaknya itu karyawan PNS lah istilahnya di Belanda gitu kan, ya kan. Ibunya itu orang yang kaya lah istilahnya di desa itu, betul nggak Pak? Disegani Pak ya, pada dia. Ya. Nah, sehingga kalau konsep teorinya kan anak itu nakal karena kurang perhatian. Konsep teori. Ya. Karena nggak ada, atau anak itu minta perhatian tapi nggak diperhatiin. Nah ini kenapa Pak? Karena ibunya anak orang kaya, kamu inginnya seperti ibunya, baik. Sorry, nanya sama ya. Pak Dedi. Pak Dedi, bisa ini nggak? Dari bola itu kan, bola itu ada gawang. Gawang itu kan jadi kita fokus ke gawang, nyerang itu kan. Ya. Nah, untuk mempertahankan itu nakalnya dari situ, Pak. Kalau saya nggak pakai bahasa nakal ya, mungkin nakal itu kan kepanjangan akal-akalan. Nakal itu Pak, gitu. Jadi dia banyak akalnya disebut nakal gitu kan. Nakal jadi akal-akalan. Sekarang juga banyak Pak anggota dewan yang akal-akalan gitu. Tapi konteksnya nakal di sini dalam arti bukan seperti itu, Pak. Iya, kalau nakal saat sepak bola, dia kan memang udah dewasa. Ya, tapi ya bercanda saya bercanda Bang Kusno, saya bercanda. Serius. Jangan dianggap serius betul. Tapi itu proses ada yang serius, ada yang bercanda gitu. Nah, yang seriusnya itu bolanya dipegang kan, gawangnya kelihatan. Kan kalau ada gawang kan fokus, Pak. Nah, pertanyaan saya untuk Bang Dedi, bisa nggak timbul dia lengkap lah kalau Tan Malaka nggak bisa satu permainan, banyak hal dilihatnya yang membentuk diri dia gitu. Salah satu diantaranya main bola itu ada bolanya, ada gawangnya jelas. Jadi dia nggak bawa ke belakang gitu, nggak bunuh diri, gawangnya jelas, tujuannya jelas. Itu dari permainan bola bisa dijawab nggak itu Bang Dedi? Ya, saya sepakat sekali itu Pak Bu ya. Saya mengamati kenapa karakter bangsa ini sekarang juga pada runtuh dan hancur, juga akibat tidak tersedianya lapangan sepak bola atau lapangan olahraga pada umumnya. Sehingga para generasi muda itu menyalurkan kelebihan energinya di jalan raya. Akhirnya mereka beli sabu, baca video, nonton video-video yang nggak jelas gitu loh. Iya. Nah, sepak bola ini saya beberapa kali diskusi dengan pelatih sepak bola ya.
itu bagus sekali emang. Sepak bola itu yang pertama diajarkan adalah kita kerelaan kita. Walaupun kita jadi penjaga gawang, ya kita tidak akan pernah mengegolkan karena kita di belakang, tapi kita tetap punya kebanggaan gitu loh. Ya, jadi semua orang tidak harus mencetak gol, tapi kerjasama tim yang membuatkan tim menang itu ya punya rasa kebanggaan, punya rasa kerelaan untuk berkorban ya demi tim gitu loh. Nah di bangsa ini kan angka kayak gitu yang kurang, Pak. Ya kadang-kadang kita sudah bawa bola, tapi bola ini harus kita oper kepada orang yang orang tuanya tinggal nyepak dikit masuk gitu loh. Nah ya kayak gini kan itu kerelaan, kerjasama ya, lalu apalagi berjuang keras itu kan ada di sepak bola semua itu. Sepak bola itu kalau Pak, sedikit aja saya tertarik juga. Mari kita memasyarakatkan bola, jangan membolakan masyarakat. Nah, Tep. Jangan mengoper-oper masyarakat, Pak ya. Ya. Oke. Ya, itulah memang ya. Kalau kita belajar dari kan begini ya, kalau kita belajar dari pahlawan ini tentunya ada sebuah tadi pertanyaan yang ngapain pahlawan kita pelajari lagi ya. Nah, kita itu yang tadi kan belajar dari yang sudah pernah berhasil gitu ya. Nah, kalau kategorinya kita ingin bangun karakter, ya tentu pahlawan nasional itu nggak main-main kan, ukurannya jelas kan. Nah, itulah maka kita fokus kepada bagaimana kita menginternalisasi untuk kita semua nilai-nilai atau perilaku karakter pahlawan ini menjadi bagian dari cara kita mendidik anak kita ke depan, kan gitu ya. Jadi melalui proses seperti ini saya kira saat-saatnya akan terjadi kristalisasi, ya kan? Karena ini salah satu yang namanya ikhtiar untuk mensiarkan kebaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu ternyata bisa di-capture untuk menjadi perilaku sekarang kan gitu. Memang tidak mudah, tapi caranya bagaimana lagi coba? Itu tadi kan kondisi real saat ini. Bagaimana sosial media, bagaimana internet sudah menguasai titik sentral otak-otak anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan seorang pahlawan-pahlawan masa depan. Ya kan? Coba kita cek dari sekarang ini ada potensi-potensi enggak? Oh, yang ada kan, dia pemilik konglomerasi A, dia pemilik B. Tapi kita coba cari dong, ya pemimpin organisasi saat ini yang betul-betul bisa menjadi pemimpin bangsa. Nggak gampang, iya kan? Nah, maka ini yang perlu dicari, bagaimana kita ke depan ini mendapatkan bibit-bibit unggul untuk kenegarawan kita ke depan. Dan bagaimana SKB ini berkontribusi? Pertama, memberikan pendidikan secara simultan ya, untuk di daerah-daerah silakan, ya kan? Kita bikin skenario, termasuk ini Pak Dedi yang kemarin saya sampaikan dalam program kami, kita juga ingin mencoba bikin film-film pendek ya, yang kaitannya dengan moralitas. Silakan idenya seperti apa, nanti kami coba cari, nanti ada program. Jadi video jangan sampai video-video, coba kita tiap hari disuguhin video-video yang kaitannya dengan yang ketawa-ketawa saja, ya kan? Tapi yang bernilai perjuangan itu jarang gitu ya, jarang gitu. Kita harus merebut. Bagus, izin bagus. Silakan Pak. Ya, 1 menit aja nih Pak Bagus, setengah menit ya. Pak Dedi, dalam penulisan sejarah atau mempelajari sejarah, ini ada pertanyaan dari rekan saya orang Singapura ini Pak. Ini mohon maaf jangan diambil hati gitu. Kayaknya pemimpin Indonesia zaman dahulu itu yang mendrive Republik ini ada 3 suku, Jawa, Minang, dan Batak. Ini betul apa enggak Pak ya statement ini? Halo? Ya. Gimana menurut Pak Dedi atau yang lain? Silakan Pak Dedi. Kalau 3 suku saja tidak, saya tidak setuju Pak.
Tapi kalau mayoritas iya, ya. Ya. Kalau mayoritas itu Minang, Jawa gitu, sama Batak. Karena ya saya sebagai orang Minang membangga sebagai orang Minang, Pak. 4 dari founding father negeri ini, 3 dari Minang gitu loh. Cuma yang saya sayangkan sekarang tidak muncul lagi sosok seperti itu gitu loh. Yang perlu sering ya saya itu dia. kasih tahu kepada generasi muda waktu saya ngisi kuliah umum, terutama di Padang. Orang-orang Padang itu muncul dulu sebagai sosok-sosok pejuang ke permukaan adalah karena semangat berjuang dan semangat berkorban. Nah, sekarang sudah terbalik. Sekarang generasi muda sekarang semangat itu berjuang tapi bukan untuk berkorban, tapi mengorbankan orang lain untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi ini harus dirubah saya bilang. Kalau Anda ingin menjadi tokoh top di negeri ini, coba tiru gaya pejuang. Nah, ini kebetulan ada teman saya di sini, Pak Kus, Pak Otma ya, sama-sama di Telkom sama saya. Saya 2 kali The Best Inovator Nasional, Pak. Beberapa kali jadi pegawai terbaik, tapi tidak pernah menuntut, apalagi kecewa ketika saya tidak promosi gitu. Saya pensiun dengan pangkat yang biasa-biasa saja, Pak Gus. Ya, tahun 2000 itu perusahaan saya rugi 200 miliar per tahun dari fraud. Itu yang menemukan sebabnya dan solusinya saya. Tapi saya tidak kecewa ketika saya tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah saya kerjakan gitu. Saya yakin Allah tidak pernah tidur, setiap perbuatan baik dan jasa baik akan dibalas Allah dengan berlipat kali kebaikan. Nah, ini yang saya lihat nggak ada di anak-anak muda sekarang ya, di teman-teman saya gitu. Iya. Ya, jadi kenapa Buya begitu sangat percaya dengan saya? Ya mungkin salah satunya hikmah dari apa yang sudah saya kerjakan selama ini gitu. Siap. Nggak mudah loh Bagus untuk jadi orang yang dipercaya oleh Buya Safi Marif. Iyalah. Tapi saya yakin itulah, apalagi menerbitkan buku di Gramedia juga nggak mudah. Saya dimudahkan oleh Allah gitu. Ya. Saya insinyur teknik yang 2 kali berprestasi dalam bidang teknologi, ya 2 kali The Best Innovator, tapi dirahmatkan Allah bisa menulis novel dan buku-buku yang jadi buku utama KPK. Itu kalau bukan rahmat Allah, saya yakin nggak akan terjadi, Pak. Itu bukan karena Deddy Mardi, Pak. Itu karena rahmat Allah, saya yakin. Masya Allah. Luar biasa. Bukunya apa aja tuh Pak? Bukunya apa aja Pak? Searching aja Deddy Mardi di Google, Pak. Ada 23 buku saya, Pak. Oh ya. Searching Deddy Mardi di Google, ya. Buku saya Makasih, yang Pak. saya sudah meninggalkan legasi menjadi penulis buku utama KPK. Luar biasa. Buku saya udah 10 Pak di Gramedia. Sebagian Alhamdulillah. besar. Mohon doa lagi Pak, mohon doa. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Semoga, Pak. Pandu itu motivator luar biasa. Banyak bukunya juga. Terima kasih. Oke. Ya. Pak Hutma, silakan Pak Hutma. Apa yang bisa disampaikan Pak Hutma dalam sesi ini? Mungkin 1 menit, tidak apa-apa. Oh iya. Iya. Terima kasih tentang Pak. acara inilah, tentang acara ini atau gimana, Pak? Silakan. Bang Hotma ini teman saya di Telkom yang sekarang jadi pengusaha, Pak. Merintis jadi pengusaha media dan macam-macam. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya luar biasa ini. Kalau Bang Deddy ini sejak di Telkom saya kenal beliau luar biasa ya. Kreatif, produktif, dan betul-betul integritas itu dijaga beliau karena tidak pernah orientasinya kepada jabatan ya. Dia hanya ikhtiar baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu soal Tan Malaka ini saya juga baru maksudnya secara khusus tahu ini mendengar baru kali ini gitu ya. Karena saya juga nggak terlalu selama ini mengerti tentang pahlawan sekedar gitu ya. Tapi saya mendengar dari tadi percakapan ini luar biasa, betul memang ya. Tokoh-tokoh seperti ini sekarang memang udah jarang. Bagian anak-anak muda sekarang juga memang kadang-kadang sejarah itu sesungguhnya harus dipelajari ya. Cuma memang ya lanjut Bang Hotma. Lagi kena hack. Oke. Wah ini kapan-kapan Pak Hotma ini ada kata simatupangnya ya. Nanti TP simatupang. Iya. Jadi kalau kayak dibedah di sini kan sebenarnya ada esensinya gitu. Karena setiap periode ada tokohnya, setiap tokoh ada periodenya gitu kan. Jadi saya pikir luar biasa ini. Saya aja yang udah mantap sekali itu, mantap. Iya Pak. Jadi memang luar biasa ini. Karena memang cara belajarnya selama ini saya pun diajari kan gitu Pak. Pahlawan ini lahir kapan, meninggal itu aja Pak diajari di sekolah. Jadi nggak dalam gitu, bahwa sebenarnya dia telah merubah sesuatu itu nggak juga terlalu diajarkan. Saya pikir itu aja. Cuma pertanyaan saya ke Bang Deddy satu,
tadi saya pikir Tan Malaka ini orang Chinese ya, karena Tan itu marganya Tan. Sebenarnya ibunya kan dibilang, saya lihat di Google, Tan Malaka keturunan bangsawan, nama itu diambil dari ibunya. Ibunya apakah ada keturunan apa, Pak? Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak. Sama. Ya, ibunya Tan Malaka ini kan nama Rangkayo Sina, Pak. Rangkayo itu kalau di Padang adalah kayak putri. Jadi wanita terhormat, wanita yang dihormati di kampung itu. Jadi bukan sembarang orang gitu, Pak. Lalu Sultan itu, Tan itu pendekan dari Sultan, Pak. Oh, baru tahu. Ya, nama beliau kan Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim Malaka. I see. Ya, jadi bukan Tan, singkatan Tan. Jadi disingkat dari Sultan aja, Pak. Oh, makasih Bang Dedi. Ya, Karena kan ada, saya secara umum kan itulah rumornya kan Tan Malaka itu komunis. Jadi mungkin dia orang Chinese ya, Tan marganya. Saya tahunya gitu. Ternyata ya, hari ini saya mendapat sungguh dalam, Pak. Terima kasih Bang Dedi dan semuanya. Saya kembalikan, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Bang Hotma. Terima kasih Pak Hotma. Jadi kapan-kapan nanti Pak TP Simatupang itu juga luar biasa loh Pak. Bisa di sejarah perjuangannya dia juga menarik. Jadi kita juga terbuka lah. Artinya teman-teman nanti Pak Diko juga mau, wah ini Pak Ismail juga sudah mau mencoba menyampaikan tentang si Sultan Pane Pak ya. Pak Pane ya. Raflan Pane. Raflan Pane. Menarik ya. Oke. Kita terbuka ya. Terbuka artinya siapa saja yang penting dia sudah memiliki nilai pahlawan atau tokoh yang kita bisa panut lah perilakunya ya, siapa saja silakan. Karena ini pendidikan moral kita di sini justru. Kita tidak hanya sekedar belajar sejarah, tapi menggali bagaimana karakter dia itu bisa terbentuk. Karena dengan mengomongkan proses itu, kita sendiri sudah belajar sebetulnya. Karena contohnya tadi kita bicara sepak bola, itu kan berarti belajar kita. Oh, nah kemampuan kita mengartikulasikan sebuah proses bagaimana para pahlawan itu memiliki karakter, itu akan menjadi modal kita ketika kita ketemu anak muda, ketemu lingkungan yang benar-benar peduli akan perubahan bangsa ini melalui perubahan karakter. Nah ini yang saya kira Bapak dan sekalian, karena waktunya ternyata sudah sesuai dengan yang kita harapkan ini. Tapi mungkin sebagai closing statement Pak Dedi mau menyampaikan dulu, silakan. Ya, tentang Tan Malaka ini sangat baik untuk kita angkat ya, karena beliau selama ini seolah korban hoak gitu, korban hoak dan fitnah di zaman Orde Baru, karena beliau diposisikan sebagai orang yang jasanya seolah ditenggelamkan, tapi yang dimunculkan adalah seolah beliau komunis. Tapi setelah kita baca buku dari Harry Voze, ya peneliti asal Belanda yang meneliti tentang beliau, ternyata stigma komunis itu sebenarnya sangat tidak tepat jika ditandangkan kepada Tan Malaka. Karena tahun 27 beliau sudah keluar dari PKI dan mendirikan Partai Republik Indonesia. Lalu yang kedua, pembelajaran berikutnya yang sangat penting untuk menjadi catatan kita adalah semangat berkorban dan tanpa pamrih. Di tengah bangsa ini yang sedikit orang mau pamrih, nah ini Tan Malaka ini cocok kita munculkan gitu loh. Kalau Anda ingin muncul sebagai tokoh bangsa, dicatatlah oleh sejarah, maka berkorbanlah, berjuanglah untuk berkorban, bukan berjuang untuk kaya atau mendapat. Lalu selanjutnya pembelajaran juga buat para pemimpin bangsa ini bahwa karakter itu sangat penting, Pak Gus. Ya. Saya sudah pernah beberapa kali diskusi dengan tokoh bangsa ya, termasuk orang yang sering ditelepon oleh Pak Jokowi. Saya katakan Pak Jokowi kalau tidak membangun SDM bangsa dan karakter bangsa, maka selesai tahun 2024 beliau akan seperti rakyat biasa saja. Saya tidak yakin beliau akan naik kelas menjadi guru bangsa. Karena SDM itu sangat penting, bagus. Kalau kita baca buku Cina Megatrend, bagaimana Cina begitu bagusnya, bagaimana Korea begitu majunya, itu tidak terlepas dari membangun sumber daya manusia, termasuk karakter dan ilmu pengetahuannya. Jadi nonsen kita akan jadi negara maju tanpa membangun sumber daya manusia. Ya,
Baik, ini mohon maaf ini Pak Sal lagi gabung ini, kita sudah bicara hampir 1,5 jam karena kita waktunya juga sudah kita seperti biasa lah, kita mencoba timeline-nya dengan baik ya. Terima kasih dan saya berharap tetap semangat Bapak dan sekalian. Memang apa yang kita bicarakan ini tidak terlalu menarik untuk para teman-teman ya, barangkali karena memang tidak berbau uang ya, tapi kita berbau karakter, energi kita terkuras untuk bagaimana berbuat baik. Tapi saya yakinlah semua apa yang kita diskusikan ini akan membuahkan hasil. Ibarat kalau kita membangun gedung, itu kita pondasinya itu belum dalam ini kita. Jadi kita cari pondasi supaya gedungnya itu kuat. Nah, ini pondasi itu kita gali, sedang menggali dulu. Nanti kita tanam, ya kan? Wah, pakai semen yang kuat ya. Udahlah. Nanti lama-lama akan menjadi kuat bangsa ini kalau akar pondasinya kita kuat. Nah, akar pondasinya adalah di karakter, di integritas, kemudian di semangat tadi ya, punya aktivitas yang positif. Itulah pondasi-pondasi untuk bangsa Indonesia ke depan. Dan kita punya banyak peluang untuk mencapai ke sana. Ya, contohnya lah kita hari ini kita masih survive dalam kondisi seperti ini aja, Indonesia masih 7% ya. Waduh, ekonominya membaik ya. Tapi luar biasa. Jadi apalagi kalau nanti pandemi nggak ada, nah jangan lagi nilai-nilai pragmatisme kita bangun ke anak-anak kita. Marilah semangatnya kita ajak anak-anak kita, saudara-saudara kita mengingatkan semua pada lingkungan paling kecil, mari kita berbuat baik untuk bangsa ini, kita jaga integritas, mulai dari yang kecil, tadi semangatnya pemakan kita mencari, jangan pernah kita menyerobot kalau kita pas antri, kesadaran untuk mengantri, ini terus kita demikian. Maka sebetulnya, Wan Abu, banyak divisi-divisi yang harus kita bangun. Divisi perfilman, ya kan, kita kerjanya bikin film saja ya, film 1 menit, 10 menit, setelah fragmen-fragmen yang kaitannya dengan itu. Nanti divisi lagi, divisi jaringan, banyak sekali yang kita omongkan, tapi apa daya, kita nggak bisa sendiri. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita bikin sebuah komunitas itu tidak mudah, Pak. Komunitas pecinta moral positif bangsa tidak mudah ya, tapi kalau pecinta kita menjadi pengusaha sukses, kita menjadi seorang kaya raya sukses, bagaimana caranya gitu ya? Itu akan banyak. Nah, kaya mendadak tanpa modal, nah itu banyak. Tapi nggak apa-apa, saya yakinlah memang perjuangan itu demikian ketatnya ya, seperti Tan Malaka, dia berjuang bergerilya tanpa bersuara, tahu-tahu dia melegenda namanya. Gitu. Bagus. Bagus. Iya, Pak. Silakan, Satu Pak. kalimat boleh, satu kalimat. Boleh. Silakan. Kalimat penutup. Monggo. Iya. Saya sangat sependapat, maafkan tadi karena saya ada hal yang tidak bisa ditinggalkan jadi telat banget nih. Iya. Yang tadi disampaikan Pak Kus bahwa emang tidak gampang. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, tulisannya non multa sed multum, yang artinya bukan jumlahnya yang penting, tetapi kualitasnya. Mantap. Ya, pertemuan SKB kali ini mungkin hanya beberapa orang, tetapi ketika orang-orang ini yang hadir ini mau berpikir, mau tenang, mau meresapkan apa yang menjadi semangat Tan Malaka, dari sedikit itu, seperti ragi, itu akan menghamiri adonan, dan negeri kita tercinta bisa sungguh-sungguh menjadi mantap sekali di dunia ini. Terima kasih Pak, itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak Sam. Pemirsa yang ingin bergabung, bahkan ingin menjadi narasumber untuk membangkitkan semangat kita untuk merubah bangsa ini melalui pembangunan karakter, silakan.
jangan berharap kalau negara ini akan berubah tanpa merubah karakter bangsa ini. Saya kira itu ya Pak ya. Ya. Demikian. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita diberi kesehatan dan terus semangat bagaimana membangun negara tadi melalui pembangunan karakter Indonesia.